Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Bertutorial. Dan di video kali ini aku pengen kasih tunjuk kalian aplikasi pencatatan keuangan yang mudah, simple, dan tampilannya itu menarik ya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang lagi perlu aplikasi pencatatan keuangan pribadi ataupun keuangan usaha kalian, itu bisa kalian coba aplikasi yang aku bikin ini teman-teman. Nah, gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya kalian bisa langsung klik aja tombol link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Nah, nanti kalian bakal diarahkan ke website dimana kalian bisa untuk mendownload aplikasinya ini dengan membayar sebesar Rp10.000 ya guys ya. Nah, jadi ini aku rasa harga yang cukup murah guys untuk aplikasi yang memiliki tampilan dan juga fungsi yang sangat optimal ya guys ya untuk kita gunakan dalam pencatatan keuangan. Nah, jadi cara untuk pembeliannya itu sangat mudah. Kalian tinggal klik aja link di bawah, lalu kalian pilih beli sekarang, lalu kalian isikan aja nama dan juga email kalian, lalu kalian centang pada bagian ini dan kalian pilih metode pembayarannya teman-teman. Dimana di sini tersedia banyak metode pembayaran dari e-wallet, QRIS, bank transfer, di retail ataupun menggunakan credit card. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan aplikasi ini hanya dengan Rp10.000. Oke, jadi di sini langsung saja guys kita bakal coba review untuk aplikasinya, bagaimana cara menggunakannya dan seperti apa tampilannya teman-teman, biar kita semua juga pada tahu untuk penggunaannya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya ini yang perlu kalian tahu pertama itu adalah dia sistemnya offline ya teman-teman ya, dan bisa kalian gunakan di perangkat komputer atau laptop dan juga smartphone teman-teman. Nah, jadi ini aplikasinya bisa sangat mempermudah kegiatan kita dalam pencatatan lah ya guys ya. Nah, jadi kalian nggak harus selalu melulu di depan komputer begitu guys untuk mencatat keuangan. Kalian juga bisa menggunakan tablet ataupun HP kalian teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Dimana di bagian dashboard ini kalian bakal disajikan data berupa ringkasan saldo saat ini, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan juga total transaksi guys. Lalu di bagian bawahnya ini ada yang lebih detail lagi, yaitu overview bulanan atau data transaksi keuangan kita setiap bulannya teman-teman, dari bulan Januari hingga bulan Desember sesuai dengan tahun data yang kita pilih. Nah, jadi di sini masih NaN dia, jadi kalian perlu pergi dulu ke tab yang lain lalu kalian kembali lagi ke dashboard. Nah, nanti dia akan merefresh ya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat untuk bulan Juli terdapat biaya keluar sebesar Rp750.000 dengan total pemasukan 0, jadi saldonya minus Rp750.000. Nah, dan ketika kalian klik dia bakal menampilkan data lebih detailnya ya teman-teman ya, berupa apa aja sih transaksinya yang ada di bulan tersebut dan juga ringkasannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Dan untuk tahun datanya itu bisa kalian pilih sesuai dengan data yang kalian input. Jadi kalau kalian input datanya dari tahun 2020 mungkin begitu guys sampai 2025, nah nanti dia bakal tampil di sini ya guys ya. Nah, jadi karena data yang aku input cuma tahun 2025, jadi bagian tahun ini cuma tersedia tahun 2025 begitu teman-teman. Nah, lalu masuk ke tab transaksi. Di sini kita berfungsi untuk menginput data transaksi ya guys ya. Dimana di sini kalian juga bisa menggunakan fitur-fiturnya seperti cari transaksi berdasarkan deskripsi, lalu kalian juga bisa gunakan filter berdasarkan jenis pemasukan ataupun pengeluaran, ataupun berdasarkan kategori ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini akan mempermudah kita dalam mencari transaksi. Lalu di bagian bawahnya di sini ada data-data transaksi yang sudah kita input. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ada 4 transaksi teman-teman, dan kalian juga bisa menggunakan fitur edit kalau misalkan ada data yang ternyata salah begitu guys. Jadi kalian bisa edit aja. Dan di bagian kirinya juga kalian bisa pilih centang untuk menghapus beberapa data sekaligus teman-teman. Nah, dan yang menarik dari aplikasi ini, di bagian ini kalian bisa impor ataupun ekspor teman-teman. Yang artinya kalau kalian impor, kalian bisa secara banyak begitu guys mengimpor data ke dalam aplikasi ini. Jadi kalian bisa
menambahkan transaksi itu secara massal begitu guys, nggak perlu satu persatu menggunakan file CSV ya guys ya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan file CSV ini. Nah, lalu kalian juga bisa ekspor data untuk keperluan backup teman-teman dengan format JSON, dan juga untuk keperluan template begitu guys dengan format CSV. Kalau misalkan kalian ekspor dalam format CSV, nanti kalian bakal dapat datanya itu dalam format Excel CSV ya teman-teman. Nanti kita bakal jelasin lebih lanjut. Nah, dan kalian juga bisa menambahkan data transaksi ini manual teman-teman, satu persatu dengan klik aja tambah transaksi. Nah, jadi di sini kalian bisa sesuaikan aja transaksinya dari segi tanggal, lalu deskripsinya apa, misalkan guys, misalkan makan begitu. Lalu di sini jenisnya pemasukan atau pengeluaran. Ketika kalian pilih pemasukan, nanti kategori yang tersedia itu sesuai dengan kategori pemasukan yang bisa kalian sesuaikan nantinya teman-teman. Kalau kalian pilih pengeluaran, nanti dia kategori yang tersedia adalah kategori yang sudah kalian setting untuk pengeluaran. Nah, lalu di sini kalian bisa masukkan totalnya dan juga kuantitinya maupun keterangannya teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa klik saja simpan. Nah, seperti itu cara untuk menginputan datanya teman-teman, secara manual satu persatu. Nanti kita bakal jelasin bagaimana cara menginput data massalnya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke fitur berikutnya, yaitu budgeting teman-teman, di tab budget. Nah, jadi di sini kita bisa untuk membuat budgeting ya teman-teman. Jadi misalkan selama 1 bulan kita mempunyai budget untuk operasional sekian begitu guys, untuk konsumsi sekian. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kalian, maupun untuk kebutuhan pribadi maupun untuk usaha kalian, karena ini aplikasinya bisa kalian gunakan untuk keperluan pencatatan usaha kalian juga ya guys ya. Jadi kalian sesuaikan saja. Nah, di sini seperti yang kalian lihat masih belum ada budgeting yang aku bikin, tapi untuk membuatnya itu sangat mudah teman-teman. Kalian bisa pilih saja bulannya, di bulan berapa kalian pengen mulai pembuatan budgeting teman-teman. Misalkan di sini kita pilih aja di bulan Juli. Nah, kalian klik aja Juli, lalu kalian bisa klik saja tambah budget. Nah, di sini kalian bisa pilih kategorinya. Misalkan di sini budget untuk konsumsi itu 1 bulannya itu misalkan 5 juta. Nah, lalu kalian klik saja, bulannya sudah sesuai, tahun sudah sesuai, keterangannya bisa kalian tambahkan atau kosongkan. Kalau sudah, kalian klik saja simpan. Nah, jadi dengan begitu nanti dia akan langsung membuat budgetnya ya guys ya. Nah, dan apabila di bulan tersebut ternyata ada transaksi dengan kategori konsumsi teman-teman, dia akan secara otomatis mengurang budget kalian. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini itu terpakai 750.000, yang artinya ada transaksi di bagian di kategori konsumsi sebesar 750.000 pada bulan Juli tahun 2025, yang artinya dari budget 5 juta itu sisa 4.250.000. Nah, ini akan sangat mempermudah kalian dalam tracking keuangan kalian teman-teman. Misalkan kalian bisa mengetahui, oh ternyata bulan ini boncos dalam kategori konsumsi, dalam kategori operasional, atau bulan ini kalian hemat begitu guys. Itu bisa kalian track di sini ya guys ya. Kalian juga bisa salin budgetnya teman-teman. Misalkan dari bulan Juli kalian sudah ada punya budgeting tetap begitu, yang mana budgetnya itu sama untuk bulan berikutnya, bisa kalian salin saja biar mempermudah kalian dalam menginput data. Nah, lalu kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya, yaitu fitur laporan. Nah, jadi yang unik, yang keren dari aplikasi ini, kalian juga bisa untuk mencetak atau ngeprint teman-teman laporan bulanan yang sudah kalian bikin di sini guys ya, dengan format yang oke guys. Nah, jadi seperti contoh di sini, karena transaksinya ada di bulan Juli teman-teman, berarti kita pilih saja bulan Juli tahun 2025. Nah, nanti dia bakal muncul transaksinya, dan di sini kalian bisa pilih cetak laporan. Jadi ketika kalian cetak, nah nanti dia bakal langsung ke print out seperti ini ya guys ya, dengan tampilan laporan keuangan, ringkasan keuangan, dan detail transaksinya teman-teman. Nah, ini akan sangat mudah nih untuk dokumentasi keuangan kalian, apalagi keuangan usaha kalian teman-teman. Jadi kalian bisa punya rekap data setiap bulanannya untuk keuangan usaha kalian. Oke. Nah, lalu di bagian pengaturan di sini kalian bisa untuk menambahkan
kategori yang aku bilang tadi ya guys ya. Sebagai contoh di sini untuk jenis pengeluaran pemasukan kategorinya apa aja sih, kalian bisa sesuaikan dan tambah di bagian ini teman-teman. Di sini sudah ada tiga kategori default yang bisa kalian hapus tentunya teman-teman, dan kalian bisa menambahkannya dengan menambahkan kategorinya. Misalkan di sini jalan-jalan. Nah, kalian ketik saja lalu kalian klik tombol tambah. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke kategori baru di jenis transaksi pemasukan. Jadi ketika kalian menambahkan data transaksi, kategori yang tadi itu sudah masuk guys ya. Nih, jalan-jalan. Seperti itu. Lalu kalian juga bisa mengatur saldo awalnya seperti apa. Misalkan kalian ingin melakukan proses pencatatan keuangan dari bulan ini begitu guys. Saldo awalnya berapa yang pengen kalian input di sini, kalian masukkan saja di sini. Sehingga kalian bakal tahu nantinya sesuai data yang sudah kalian input berapa sih sisa saldo dari saldo pribadi ataupun saldo usaha kalian teman-teman dengan aplikasi pencatatan keuangan ini. Nah, seperti itu guys untuk review tampilannya. Dan di sini aku bakal jelasin bagaimana cara impor data secara massal tadi guys, contohnya guys. Nah, jadi cara yang pertama itu karena kita itu belum punya template CSV-nya, yang artinya kita perlu ekspor dulu data yang sudah ada di sini ke format CSV teman-teman. Kalian pilih aja ekspor data, lalu kalian pilih CSV dan kalian bisa pilih periodenya nih. Kalian pilih periode semua data, tahunan atau per bulan teman-teman. Misalkan di sini kita pilih saja per bulan. Kalian pilih tahun berapa dan di bulan apa. Nah, lalu kalau sudah kalian klik saja export. Nah, nanti dia akan tersimpan teman-teman file CSV. Kalian simpan saja di penyimpanan yang kalian perlukan. Nah, kalau sudah kalian buka saja filenya. Di situ nanti akan terbuka Excel teman-teman, yang mana akan menampilkan data default yang ada di aplikasi ini. Nah, jadi kalau kalian pengen menambahkan data secara massal, kalian bisa menuliskan saja datanya itu di file CSV ini, teman-teman. Sebagai contoh di sini kita bakal copy aja ya guys ya. Ini untuk data yang ini. Artinya akan semakin banyak data yang nantinya akan muncul di aplikasi tersebut. Nah, seperti ini aja contohnya, teman-teman. Di sini seperti ini aja lah ya contohnya guys. Karena kita pengen cepet juga. Nah, jadi sudah ada sekitar 20 data ya teman-teman yang kita tambahkan. Nah, kalau sudah kalian bisa simpan saja nih guys. Nah, kalian simpan lalu kalian close saja untuk filenya ini. Dan kalian masuk lagi ke aplikasi yang tadi dan kalian masuk ke bagian transaksi. Di sini kalian bisa pilih import data. Nah, jadi kalian import aja data. Dan di sini kalian bisa pilih nih guys, filenya itu tadi, choose file, lalu kalian pilih file yang tadi teman-teman. Nih, kalian klik, lalu kalian klik saja open. Nah, lalu di sini ada mode importnya. Kalian pilih mode yang mana, tambah ke data yang ada atau ganti semua data. Yang artinya kalau kalian pilih tambah ke data yang ada, artinya data yang sedang ada di dashboard aplikasi ini itu tetap akan ada guys, dan nanti akan muncul data baru juga. Nah, tapi kalau kalian pilih ganti semua data, artinya data yang ada di aplikasi saat ini itu akan dihapus terlebih dahulu. Yang akan muncul hanya data yang kalian impor saja, teman-teman. Seperti itu. Sebagai contoh di sini kita pilih saja ganti semua data. Nah, lalu kalian klik saja import. Nah, di sini nanti bakal muncul pemberitahuannya 20 data berhasil diimport sesuai dengan data yang kita lihat tadi, teman-teman. Ada 20 data yang kita tambahkan. Kita klik saja OK. Nah, nanti dia bakal tampil data-data yang tadi guys. Nah, dimana kalau misalkan lebih dari 10 transaksi, kalian bisa klik saja next. Di sini mungkin terhalang sama kamera aku, teman-teman. Nah, di sini ada fitur next, teman-teman, yang bisa kalian klik untuk menampilkan data di halaman berikutnya guys. Seperti itu ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu input manual atau kalian juga bisa input manual, teman-teman. Itu tergantung keperluan kalian aja. Nah, dan yang perlu kalian pastikan adalah setelah kalian selesai menggunakan aplikasi ini,
karena aplikasinya bersifat offline teman-teman, kalian perlu ekspor data terlebih dahulu untuk proses backupnya teman-teman. Nah, jadi kalian klik saja ekspor data, dimana di sini kalian bisa pilih format JSON. Kalau kalian pengen lebih simple begitu guys. Nah, lalu kalian bisa pilih periodenya seperti tadi, atau kalian juga bisa pilih format JSON, terserah kalian. Nah, bisa kalian pilih saja semua data ya teman-teman ya, karena misalkan kalian sudah menambahkan beberapa data di bulan-bulan lainnya begitu guys di sini. Nah, kalian bisa pilih saja format JSON, lalu kalian pilih periodenya itu semua data. Nah, ini untuk proses backup teman-teman. Ingat, ketika kalian close aplikasinya kalian perlu backup. Tapi kalau misalkan aplikasinya masih terbuka di latar belakang, itu aman ya guys ya. Kalian nggak perlu takut karena datanya nggak bakal hilang guys, data-data yang sudah kalian tambahkan begitu. Pada intinya ketika kalian close browsernya begitu guys, kalian close tabnya, itu perlu kalian ekspor terlebih dahulu. Jadi kalian pilih saja format JSON, ekspor data semua periode, lalu kalian klik ekspor, lalu kalian simpan saja filenya. Nah, yang artinya ketika kalian pengen membuka aplikasinya, kalian perlu import data terlebih dahulu yang sudah kalian ekspor tadi. Yang ini tadi guys. Nah, kalian pilih datanya, lalu kalian pilih ganti semua data, lalu kalian import. Seperti itu guys, yang perlu kalian tahu dari aplikasi ini, karena aplikasinya bersifat offline. Nah, dan yang aku bilang di awal tadi, aplikasi ini bisa kalian gunakan juga di perangkat HP kalian ya guys ya. Nah, sebagai contoh di sini kita bakal lihat saja teman-teman seperti apa tampilannya di HP kita. Di sini sudah aku masukin filenya. Jadi format filenya ini adalah HTML teman-teman. Nah, yang mana artinya perlu kalian buka di aplikasi browser yang ada di HP kalian ya guys ya. Bentar, kita kirim dulu untuk aplikasinya teman-teman. Di sini aplikasinya yang ini. Sebentar teman-teman, kita kirim ulang. Oke. Nah, dan sudah terkirim. Kita buka file yang aku terima tadi. Nah, ini guys, ini formatnya HTML ya guys ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian buka tapi dia tidak terbuka di browser, maka kalian pastikan untuk membukanya di browser guys. Caranya itu kalian bisa select aja datanya, lalu kalian pilih lainnya, lalu kalian pilih buka di APL lain. Nah, lalu di sini kalian bisa pilih browser dan kalian klik saja selalu untuk membuka file ini di browser selalu ya guys ya. Nah, kalian klik saja selalu. Nah, nanti dia bakal terbuka di browser dengan tampilan yang tentunya menyesuaikan dengan perangkat kita ya guys ya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia tampilannya sama persis, fungsinya juga sama persis, dan cara penggunaannya juga sama persis seperti yang aku jelasin di mode komputer atau laptop tadi teman-teman. Hanya saja dia tampilannya disesuaikan dengan layar monitor HP kita. Nah, di sini juga ada fitur import data, ekspor data, dan juga fitur budget, fitur report, dan juga fitur pengaturannya guys. Nah, jadi di sini aku bakal kasih lihat juga untuk fitur ekspornya apakah sama seperti yang ada di komputer tadi guys. Kita pilih saja cetak laporan. Nah, nanti dia bakal langsung mencetak laporannya seperti ini guys. Kalau ada halaman kosong, kalian pastikan halaman kosong itu tidak ikut terprint. Seperti itu guys. Nah, untuk aplikasi ini, jadi kalian bisa langsung saja klik link yang ada di bawah untuk membeli aplikasinya guys. Murah banget teman-teman, hanya seharga Rp10.000. Kalian bisa langsung mendapatkan aplikasi catatan keuangan offline teman-teman, yang mana bisa kalian gunakan di semua perangkat kalian. Nah, mungkin seperti itu aja guys untuk penjelasan aku. Semoga kalian paham penggunaan aplikasinya. Yang pastikan perlu kalian ingat adalah jangan lupa untuk membackup data yang sudah kalian input ya guys ya. Yaitu kalian pilih aja export data. Nah, seperti itu guys. Semoga kalian suka dengan aplikasinya. Kalian bisa tinggalkan komentar mengenai aplikasi ini guys, untuk pengembangannya seperti apa. Kalian klik saja, kalian tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan juga
ketika kalian melakukan pembelian jangan lupa cantumkan email aktif kalian ya guys ya. Nanti kalau misalkan ada pembaruan dari aplikasi ini, nanti aku bakal kirimkan ke email teman-teman semuanya. Oke, segitu dulu guys untuk tutorialnya. Sebentar, ini ternyata dari tadi masih aktif ya guys ya. Nah, segitu dulu untuk tutorialnya teman-teman. Semoga kalian suka dengan aplikasinya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.